Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Denny Timang dengan NIM 452004303. Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Angkatan 2020 Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 dengan judul Sekolah Menengah Pertama Berstandar Internasional dengan pendekatan konsep vernakuler. Berikut penjelasan terkait konsep. Pertama, di konsep lokasi. Di konsep lokasi, kita harus meninjau kecamatan yang berada pada kawasan Makassar untuk membantu pemilihan lokasi perancangan pembangunan sekolah SMP dengan situasi dan kondisi, jalur transportasi, sarana utilitas, serta lahan yang tersedia di kecamatan tersebut. Dasar pertimbangannya berada pada daerah ramainya penduduk sesuai dengan fungsi bangunan, terletak pada jalur transportasi yang memudahkan hubungan serta akses melalui jalan di sekitarnya, terjangkau oleh sarana utilitas dan fasilitas umum, tersedia lahan atau tapak yang memadai, memiliki lokasi yang bersejarah yang bisa disesuaikan dengan konsep vernakuler. Kriterianya: memaksimalkan lahan atau tapak yang ada untuk perencanaan bangunan sekolah SMP dengan menggunakan konsep desain arsitektur vernakuler serta kondisi lingkungan yang dapat memudahkan dalam menggambar bangunan. Kemudian di samping ada peta Makassar dan peta kecamatan. Di peta Makassar saya mengambil kecamatan Penaklukan dan kecamatan Tamalate. Kemudian saya membuat pola tabel pembobotan. Dari tabel pembobotan hasil akhir dari bobot tersebut, Tamalate berjumlah 25. Kemudian konsep site. Di konsep site kita meninjau dan membandingkan dua alternatif site untuk membantu dalam pembangunan sekolah SMP dengan konsep arsitektur vernakuler dengan dasar pertimbangan yaitu lingkungan, ukuran tapak, akses jalan, dan pelayanan utilitas. Dasar pertimbangannya: kondisi lingkungan yang aman dan nyaman, ukuran tapak yang baik, cukup luas, pencapaian akses menggunakan alat transportasi, pelayanan utilitas seperti air, listrik, internet, dan jasa pengangkutan umum. Berdasarkan konsep vernakuler, kriterianya: kondisi lingkungan yang aman, ukuran tapak, memenuhi kebutuhan akses jalan yang baik, dan memenuhi kebutuhan utilitas. Kemudian di samping ada peta Tamalate dan di set A dan set B. Yang set A saya memilih karena memenuhi kriteria yang ada, utilitas tersedia, dan ukuran tapak lebih luas yang berukuran 3000 meter persegi dan berada pada tepi jalan raya serta bangunan di sekitar lokasi tidak terlalu tinggi. Hal ini mendukung pencahayaan dan penghawaan alami, maksimal pada bangunan sekolah sehingga nyaman pada saat pembelajaran berlangsung. Konsep analisa site. Untuk memaksimalkan fungsi site dengan analisis lokasi dalam site berupa orientasi matahari, arah kebisingan, arah angin, dan sirkulasi untuk memanfaatkan potensi site yang ada dalam penataan perancangan bangunan dan landscape. Dasar pertimbangannya: menentukan arah pencahayaan matahari, meminimalisir terjangan angin, menentukan arah kebisingan, menentukan jalur sirkulasi. Kemudian kriterianya: penyesuaian arah setempat, memilih jalan menuju dalam site bangunan dalam dapat dilihat dari luar site dan mendapat pencahayaan yang cukup alami. Di analisis orientasi matahari dan angin, view, dan kebisingan. Dan solusi: orientasi matahari dan angin. Tanaman pohon berada di depan dan belakang bangunan agar panas dari matahari terhalang untuk bangunan, dan juga tanaman berada di samping pada bangunan sekolah.
Kemudian konsep kebutuhan ruang. Setiap individu dalam bangunan sekolah SMP membutuhkan ruang kerja maupun ruang belajar yang disesuaikan dengan perannya masing-masing serta ruang-ruang penunjang kebutuhan. Dasar pertimbangannya, jenis peran dan jabatan dalam tiap divisi, jumlah peran dan jabatan dalam tiap divisi, skenario, aktivitas peran dan jabatan, kebutuhan individu atau kelompok, kriterianya. Kebutuhan ruang sesuai dengan jenis, jumlah, dan jabatan dalam tiap divisi. Kebutuhan ruang sesuai dengan skenario, aktivitas peran, dan jabatan. Memenuhi kebutuhan umum individu ataupun kelompok yang tidak terkait dengan peran dan jabatan. Dianalisis divisi seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara, guru pengajar, staf atau pegawai, satpam, tenaga kesehatan, klinik servis, serta siswa atau siswi. Di output kebutuhan ruang yang berwarna biru privat seperti ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ruang sekretaris, ruang bendahara, dan ruang rapat. Kemudian yang berwarna merah semi privat seperti ruang guru, staf, ruang kelas, ruang BK, ruang lab, ruang OSIS, ruang komputer, dan ruang kesehatan. Untuk yang berwarna hijau publik seperti ruang tamu, musola, kantin, lapangan, taman, dan parkiran. Dan yang tidak berwarna semi publik seperti ruang aula, ruang perpustakaan, dan WC. Dan untuk yang berwarna kuning servis seperti dapur dan gudang. Kemudian di konsep besaran ruang. Di besaran ruang, setiap individu dalam bangunan sekolah SMP membutuhkan ruang kerja maupun ruang belajar yang disesuaikan dengan perannya masing-masing serta dengan penunjang. Dasar pertimbangannya, jenis ruang dalam tiap divisi, kebutuhan individu atau kelompok berdasarkan pengguna dan jabatan, jumlah dan besaran pengguna, kebutuhan penutur dan penunjang lainnya, standar kenyamanan dan sirkulasi, kriterianya, jenis dan jumlah ruang memenuhi kebutuhan, jenis dan jumlah ruang tempat ruang luar sirkulasi berdasarkan standar minimum 20% sampai 30% dan memenuhi standar kenyamanan dalam besaran ruang. Di analisis ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang komputer, ruang kesehatan, kemudian di output luas total besaran ruang mencapai 3.397 meter persegi dari total lantai 1 dan 2. Untuk lantai 1 berukur 2.286,5, untuk lantai 2 716,9. Konsep kebutuhan ruang merancang pola hubungan ruang sesuai dengan pembagian jenis, fungsi ruang, dan lokasi pada tempat. Pada dasar pertimbangan, pembagian jenis dan fungsi berdasarkan kegiatan dari setiap pengguna bangunan, kebutuhan terhadap sesuai ruang penunjang, jumlah dan besar ruang, standar pola sirkulasi para bangunan, kriterianya, pola sirkulasi yang efektif dan maksimal hubungan ruang berdasarkan kegiatan di setiap pembagian divisi, kebutuhan ruang penunjang terpenuhi bagi seluruh pengguna dan pemanfaat luas setiap lantai bangunan. Kemudian di samping ada tabel yang berwarna biru, yaitu hubungan sangat erat, dan hijau toska, yaitu hubungan cukup erat, dan yang tidak berwarna tidak hubungan. Konsep hubungan ruang di output yang garis yaitu sirkulasi, yang berwarna biru privat, yang merah semi privat, dan yang tidak berwarna semi public, dan untuk hijau yaitu public, dan kuning service. Kemudian di konsep zonasi makro,
latar belakang, mengklasifikasikan daerah atau tempat pada bangunan berdasarkan jenis, kebutuhan, dan tingkat keramaian. Dasar pertimbangan. Pembagian jenis daerah atau tempat pada bangunan berdasarkan kebutuhan pengguna bangunan, lokasi daerah atau tempat pada bangunan, tingkat keramaian daerah atau tempat pada bangunan, sirkulasi pada bangunan. Kriterianya, planifikasi berdasarkan jenis dan tingkat keramaiannya memenuhi kebutuhan pengguna bangunan, sirkulasi yang efektif, dan maksimal kenyamanan dari pengguna bangunan. Kemudian di keterangan warna yang berwarna biru yaitu privat, merah semi privat, dan yang tidak berwarna yaitu sirkulasi atau jalan. Kemudian yang hijau yaitu public. Konsep zonasi mikro mengklasifikasikan jenis kelompok ruang sesuai dengan pembagian jabatan, jenis ruang, sistem organisasi, kebutuhan, dan lokasi pada bangunan dalam bentuk zonasi. Dasar pertimbangannya, pembagian jenis dan kegiatan ruang dalam tiap jabatan, tingkat keeratan hubungan ruang atau jabatan, standar pola sirkulasi pada bangunan, faktor lain, privasi, aktivitas, interaksi, pelayanan, kebutuhan penunjang. Kriterianya, pola sirkulasi yang efektif dan maksimal, hubungan ruang berdasarkan jabatan, pemanfaatan luas tiap lantai bangunan yang maksimal. Yang keterangan warna yang berwarna biru yaitu privat seperti ruang sekolah, wakil kepala sekolah, dan sekretaris. Kemudian warna merah guru, ruang pegawai, ruang kelas, ruang BK, ruang lab, ruang OSIS, ruang komputer, dan ruang kesehatan. Yang berwarna hijau seperti ruang tamu, musola, dan kantin untuk publik. Kemudian yang berwarna kuning servis seperti dapur dan gudang. Kemudian di konsep bentuk bangunan, merancang konsep bentuk bangunan terhadap site yang berdasarkan dari konsep-konsep sebelumnya. Dasar pertimbangannya, bentuk dan ukuran lokasi, orientasi lokasi, orientasi matahari dan angin, sirkulasi lokasi. Kriteria, bentuk dan orientasi bangunan dapat memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami dengan maksimal, pemanfaatan lokasi dengan maksimal, namun tetap menyediakan ruang terbuka yang cukup baik untuk taman maupun sirkulasi lokasi, sirkulasi yang dalam maupun luar bangunan yang maksimal. Di gambar pertama, tapak berbentuk persegi. Kemudian kedua, menentukan posisi atau letak bangunan serta menambahkan sirkulasi udara, mengelilingi bangunan dengan pemanfaatan taman. Di gambar ketiga, mengurangi massa pada bagian depan bangunan untuk memaksimalkan bentuk bangunan. Di gambar keempat, menaikkan bagian tengah pada bangunan yang akan merupakan posisi atap dari bangunan yang direncanakan. Kemudian di gambar kelima dan keenam, yaitu akhir dasar dari bangunan yang akan direncanakan. Kemudian untuk bangunan di output, bangunan desain dalam konsep yang seimbang tentu akan menghadirkan kenyamanan untuk pengguna bangunan, tanaman bercita rasa tinggi dengan tampilan budaya setempat merupakan keunggulan dari konsep vernakuler. Kemudian ada pun gambar-gambar yang konsep tata ruang dalam. Dalam merancang tata ruang dalam, memilih material interior yang ruang dalam bangunan yang menyesuaikan fungsi dan estetik serta kondisi ruang dalam bangunan, jenis dan fungsi material, penerapan interior ruang, nilai estetik material, kenyamanan, material yang berkualitas dan tahan lama, fungsi material yang tepat, material yang dimiliki nilai estetik yang baik, hemat energi dan ramah lingkungan, mudah dalam pengaplikasian, memberi rasa nyaman terhadap pengguna-pengguna. Dianalisa,
Time is barely on our side. Adapun analisa seperti marmer, plafon PVC, keramik, granit, kaca riben, atap multiroof, kaca tempered, karpet lantai, batu bata merah, serta rangka atap baja ringan. Konsep tata ruang luar merencanakan dalam memilih material dan komponen tata ruang luar bangunan yang menambah estetika dan kenyamanan bangunan bagi pengguna bangunan. Dasar pertimbangan: sirkulasi bangunan, jenis material dan komponen, fungsi material dan material estetik, manfaat bagi lingkungan dan pengguna bangunan, kenyamanan pengguna bangunan. Kriteria: pola sirkulasi yang baik, jenis material dan komponen, fungsi material dan komponen tetap guna, material yang memiliki nilai estetika yang baik, manfaat pada lingkungan dan pengguna bangunan, memberi kenyamanan terhadap pengguna bangunan. Adapun gambar seperti rumput gajah mini, bunga cemara udang, pohon pinus, pohon angsana, palem kuning, bunga pucuk merah, poppy block, dan gazebo. Kemudian di output ilustrasi taman depan dan ilustrasi taman samping dan belakang seperti pada gambar berikut. Konsep sistem utilitas. Merancang konsep sistem utilitas pada bangunan, tujuan utama memberi keamanan dan penghematan energi. Dasar pertimbangan: jaringan utilitas memenuhi kebutuhan pengguna bangunan, utilitas hemat energi dan ramah lingkungan, efisiensi fungsi bangunan, kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Kriterianya: penerangan atau pencahayaan, penghawaan, keamanan, jaringan elektrikal, jaringan komunikasi, jaringan pelimbing dan sanitasi, dan jaringan persamaan. Analisis pencahayaan buatan seperti lampu dari lampu LED dan pencahayaan alami menggunakan jendela terbuka. Kemudian keamanan seperti CCTV dan untuk sistem jaringan kebakaran menggunakan jaringan penyiram air yang terhubung dengan mekanikal, pelimbing dan sanitasi, saluran air bersih dan saluran air kotor, sumber listrik dari PLN. Untuk komunikasi mengandalkan jaringan fiber telepon. Untuk penghawaan alami menggunakan kaca jendela terbuka, dan untuk penghawaan buatan itu menggunakan AC. Kemudian persampahan. Di output konsep sistem utilitas, di keterangan warna yang berwarna kuning itu jaringan listrik, kemudian hijau jaringan komunikasi, kemudian biru muda jaringan CCTV, kemudian biru tua jaringan air bersih, dan untuk orange jaringan instalasi pengolahan air limbah. Kemudian di konsep terakhir, konsep sistem struktur. Merancang konsep struktur yang baik pada bangunan dengan menggunakan bahan yang tepat dan berkualitas dengan tujuan untuk mendukung dan menjaga keamanan dan keutuhan pada bangunan. Dasar pertimbangannya: jenis komponen dan struktur yang digunakan dalam bentuk bangunan, tahan terhadap cuaca panas, hujan dan terpaan angin serta guncangan baik dari kegiatan seismik maupun faktor lain. Menunjang estetika bangunan, mudah dalam perawatan dan pengerjaan. Kriterianya: jenis komponen struktur, material struktur,
kemudahan dan mewujudkan stabilitas dan kekokohan bangunan dan Hold me close till I efisiensi dalam penggunaan time serta is tepat barely guna, on our side. seperti fondasi poer, fondasi batu kali, pasangan batu bata, atap baja ringan, kolong beton bertulang, ringbal, plat lantai beton dan slop. Adapun output tata letak gambar tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.